Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin dalam 24 jam terakhir in terms of price action. Diikuti juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Dan kenapa kita masih melihat Bitcoin sepertinya struggling gitu untuk mendapatkan momentum baik ke arah atas maupun ke bawah. Kita bakalan coba untuk membahas hal tersebut di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per 24 jam terakhir kita kembali melihat market mendapatkan sedikit pullback dan crypto total market cap kembali ke angka 3,28 triliun dolar atau turun sekitar 1,1%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Hari ini, teman-teman, kita bakalan langsung masuk ke chart karena saya pengen melakukan updates terhadap beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin, dan tentunya kita akan akhiri dengan chartnya Bitcoin. Jadi kita langsung aja masuk ke chart. Sebelum kita bahas Bitcoin, kita bakalan bahas dulu chart dollar index. Jadi teman-teman, salah satu juga sebenarnya yang mungkin berkontribusi terhadap apa yang terjadi ke Bitcoin selama beberapa minggu terakhir, dan juga S&P 500 selama beberapa minggu terakhir yang juga cenderung sedang mendapatkan semacam pullback, yaitu adalah karena penguatan yang sangat signifikan terjadi di US Dollar Index. Jika teman-teman perhatikan, penguatan tersebut sudah terjadi dari awal bulan Oktober kemarin hingga sekarang. Jadi kita telah mengalami kenaikan dari kurang lebih 100 hingga sekarang kurang lebih 109. Jadi kita tahu teman-teman, in general, dollar index itu berkorelasi inverse terhadap Bitcoin dan juga S&P 500. Bahasa simpelnya, jika dollar index mengalami penguatan, maka biasanya S&P dan juga Bitcoin cenderung akan mengalami koreksi atau setidaknya konsolidasi. Sebaliknya, ketika kita melihat dollar index itu mengalami penurunan, biasanya itu akan berdampak baik ke harga risk asset seperti S&P 500 dan juga Bitcoin. Nah, untuk sementara teman-teman memang terlihat tren bullish dari dollar index itu masih cukup kuat. Tetapi berita positifnya adalah jika kita perhatikan dari segi price action, maka dollar index sekarang itu sedang approaching area yang menurut saya akan provide major resistance. Dari mana dasarnya bahwa saya menyebutkan akan ada major resistance sebentar lagi untuk dollar index? Kalau kita perhatikan dari segi strukturnya, maka kita bisa menemukan bahwa area ini memang sebelumnya selalu menjadi area yang menghasilkan pantulan yang cukup drastis, baik ketika menjadi area major resistance maupun support, jika teman-teman perhatikan. Dan kali ini kita kembali mendekati area tersebut, yang kalau kita lihat berada di kurang lebih area 110. Belum lagi teman-teman, kalau misalnya kita mengkonekkan dua top di sini, maka kita akan ketemu dengan satu buah trend line yang juga bukan berakhir ya, tapi juga sekarang berada di kurang lebih area 110 di sini. Jadi ada dua confluence sekaligus yang memberikan semacam indikasi bahwa akan ada major resistance yang terdapat di angka 110, yang artinya sudah sangat dekat dengan apa yang kita lihat sekarang. Nah, jika kita bisa mendapatkan ada rejection yang signifikan dari sana, terlebih lagi kalau misalnya kita mendapatkan ada drop yang signifikan, mungkin sama seperti apa yang kita lihat terjadi di awal bulan November tahun 2023 kemarin, maka menurut saya secara pribadi itu harusnya akan menjadi berita baik, terutama bagi S&P 500 dan juga Bitcoin. Oke, jadi untuk sementara memang, baik dari chart dollar index, S&P 500, dan juga Bitcoin, itu sekarang sama-sama berada di area yang menurut saya nanggung gitu. Kalau S&P menurut saya sekarang struggling untuk mempertahankan area support, dan kalau itu jebol, area support berikutnya itu cukup jauh. Yang kedua, dollar index sekarang hampir approaching area major resistance-nya.
Sedangkan Bitcoin sekarang berada di area yang menurut saya juga nanggung gitu ya. Major supportnya menurut saya ada di kurang lebih area 90 sampai ke kurang lebih area 88.000 dolar. So, kalau misalnya kita melihat dolar indeks nanti menyentuh ke area ini dan mendapatkan rejection, teman-teman, maka itu mungkin bisa menjadi indikasi dan juga salah satu katalis yang membuat Bitcoin juga ketemu dengan bottom-nya. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal S&P 500, satu hal yang menurut saya masih perlu kita waspadai adalah sampai dengan hari ini kita masih melihat sellers terus mencoba untuk breakdown di bawah area major support di kurang lebih area 5.800. Which is yang menurut saya akan sangat krusial untuk dapat dipertahankan oleh S&P 500 karena ini menurut saya adalah area tahanan terakhir. Dan kalau misalnya kita sampai tidak mampu untuk mempertahankan area ini, maka ini bisa men-trigger pattern head and shoulder di sini. Dan targetnya bisa jadi paling dekat adalah di sekitaran area trendan ini yang berada kurang lebih di sekitaran 5.600 sampai 5.500 dolar. Itu akan menjadi area major support berikutnya. Dan jika sampai hal tersebut terjadi ke S&P, di mana kita melihat dolar indeks mengalami penguatan, kemudian S&P juga jebol dari support, ini kita berasumsi ya teman-teman, maka akan sangat sulit bagi saya untuk kemudian bisa berpikiran dan berkeyakinan bahwa Bitcoin telah ketemu dengan bottom dan akan langsung mengalami reversal. At least menurut saya, kalau misalnya S&P akan mengalami drop yang signifikan lagi dari sini, maka kita mungkin akan melihat Bitcoin juga ketemu ke angka 90 sampai 85 ribu sebelum pada akhirnya kita mungkin bisa mendapatkan at least semacam local bottom di sana. Oke? Dan harapan terakhir kita adalah bahwa S&P hari ini opening bisa dalam keadaan yang positif. Baiknya lagi kalau kita mengalami rally yang signifikan, itu mungkin bisa membuat Bitcoin juga mendapatkan semacam dana segar gitu ya dari para investor yang mungkin kemarin menjual sebagian portofolionya karena mungkin takut gitu bahwa S&P bakalan jebol dari support. Jadi, teman-teman, kedua chart ini akan sangat penting untuk kita pantau selama beberapa waktu ke depan. Dan jika kita bisa melihat S&P drop di bawah support, dolar indeks terus mengalami penguatan, maka dengan sangat berat hati saya harus menyampaikan bahwa ada kemungkinan yang cukup besar juga Bitcoin kemungkinan bakalan kembali drop di bawah angka 91.000 yang merupakan area low terakhir di sini, dan mungkin akan menuju ke area 90 sampai 85.000 dolar yang sebenarnya sudah kita tandai area ini dari berminggu-minggu yang lalu ya, dan saya sampaikan ini menjadi potensi area worst case scenario untuk Bitcoin. Dan sampai dengan saat ini saya masih memegang pendapat saya tersebut teman-teman, bahwa area ini kemungkinan akan provide major support. Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kalau teman-teman tarik trendline dari area top di tahun 2021, itu kita akan ketemu lagi di sekitaran area 90.000 sampai 85.000 dolar di sini. Selain daripada itu, kalau misalnya kita lihat di daily chart, maka kita bisa tahu juga bahwa kemungkinan pasti terdapat banyak sekali likuidasi yang berada di bawah 90.000 menuju sampai ke area 85.000. Karena ini adalah area struktur terakhir sebelum pada akhirnya kita berhasil jebol di atas 90.000 dan pada akhirnya mendekati area 100.000 dolar di sini. Oke? Dan itu sampai dengan saat ini menurut saya masih akan menjadi area yang akan provide major support. Nah, teman-teman, apakah itu berarti in the short term kita tidak bisa melihat Bitcoin mengalami rally? Ya tidak juga, gitu ya. Jadi di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa in the short term saya justru memang mengarah atau condong sedikit ke arah bullish. Dikarenakan kita telah berhasil untuk pertama kalinya break dari struktur bearish yang sebelumnya tercipta di sini, di mana kita terus membentuk lower low dan juga lower high. Oke. Ini adalah lower low terakhir dan kemudian malah kehapus. Sorry. Oke, kita ulang ya. Ini adalah lower low dan juga lower high-nya. Pada akhirnya kita berhasil untuk jebol di atas area lower high terakhir,
yang secara teori harusnya menunjukkan bahwa ada uh, semacam break structure yang terjadi, yang awalnya bearish menjadi bullish. Diikuti juga, kita berpotensi untuk memvalidasi beberapa pattern yang sebenarnya teman-teman mungkin bisa mempunyai perbedaan pendapat, tapi ujung-ujungnya hasilnya sama. Apakah kalian beranggapan ini sebagai double bottom, atau kalian anggap ini sebagai inverse head and shoulder? Yang manapun itu sebenarnya, ya keduanya harusnya sudah tervalidasi. Maka dari dua alasan tersebut sebenarnya memperkuat chance bahwa untuk sementara probabilitasnya menurut saya lebih tinggi. In the short term kita bakalan bisa melihat Bitcoin untuk mengalami rally setidaknya untuk kembali break di atas angka $96.000. 96.500 mungkin bisa menjadi target pertama. Target terakhir mungkin bisa sampai ke kurang lebih area 98.000-an dolar. Nah, tetapi teman-teman, karena kita sudah mendapatkan ada struktur yang sangat jelas di sini. Oke, ada sideways move di sini yang kalau kalian perhatikan telah terjadi dari tanggal 10 Januari kemarin. Ini adalah sebuah range ya, yang sesekali kita coba untuk breakout, tapi itu hanya sebuah fake out dan biasanya juga untuk menjemput likuidasi yang ada di atas area tersebut. Dan jangan sampai lupa, hal yang sama juga bisa kita lihat terjadi di arah bawah. Artinya kita juga bisa melihat semacam fake out ke bawah untuk meliquid orang-orang yang mungkin mencoba untuk long di sekitaran area ini dan mempunyai titik likuidasi atau stop loss di bawah area tersebut. Ini bisa aja kita kemudian jemput dan kita kembali naik ke atas. Oke, menurut saya secara pribadi teman-teman, selama area 93.000 sampai 92.800 itu masih mampu kita pertahankan, maka saya masih berpegangan dengan scenario di mana kita masih akan membuat satu lagi wave ke atas menuju minimal ke 96.500 atau maksimum sampai ke 98.500-an lah roughly. Tapi kalau kita sudah jebol di bawah area itu dan kita bisa closing minimal 1 hour candle di bawah area 93.000 sampai 92.800, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita kemungkinan besar akan melanjutkan koreksinya dan minimal menuju ke area low terakhir di 91.100 sampai kemungkinan akan jebol lagi di bawah 90.000. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalnya memang benar kita akan push lagi satu kali ke atas, kenapa nggak long di sini kok? Ya kan? Jawaban dari pertanyaan itu adalah karena menurut saya secara pribadi, untuk Bitcoin sekarang tidak menghasilkan potensi serap dengan risk to reward ratio yang memadai. Saya jauh lebih prefer untuk masuk ke altcoin. Jika saya merasa bahwa Bitcoin bakalan bisa mengalami rebound, oke, saya justru nggak masuknya ke Bitcoin. Saya mungkin akan condong untuk memilih ke altcoin karena di sana masih sangat banyak altcoin yang menghasilkan serap yang jauh lebih rapi dengan potensi risk to reward ratio jauh lebih besar daripada kalau kita mencoba untuk masuk ke Bitcoin. Jadi untuk kita mengetahui in general bagaimana tren Bitcoin itu cukup penting karena kita tahu bahwa pergerakan altcoin sedikit banyak pasti akan masih terpengaruh oleh pergerakan harga Bitcoin. Ketika Bitcoin performanya sangat baik, ya tentunya kita juga bisa expect altcoin kemungkinan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan Bitcoin, mendapatkan sell-off atau semacam dump yang cukup signifikan, ya tidak bisa dipungkiri, altcoin juga biasanya bakal melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita setiap hari melakukan analisa Bitcoin itu dengan tujuan ya untuk mengenali gitu ya, bagaimana sentimen market secara overall melalui price action-nya Bitcoin. Jadi saya rasa itu sih yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Jadi in general, kesimpulannya saja saya berikan. Yang pertama, saya masih memegang pendapat saya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin bahwa at least menurut saya masih akan ada satu push ke atas minimal jebol di atas $96.000 regardless apakah kita akan langsung naik dari sini atau kita akan mendapatkan semacam likuidasi dulu di bawah area 93.700-an baru kita akan kembali dinaikkan ke atas. Invalidasi dari scenario ini adalah kalau kita closing 1 hour candle di bawah 92.800. Oke. Kesimpulan yang kedua, midterm kita bisa aja jebol di bawah 90.000 jika kita melihat S&P 500 itu jebol dari support dan dollar index terus mengalami penguatan. Dan 90.000 sampai 85.000 dolar berpotensi menurut saya menjadi area yang akan menghasilkan major support. Kesimpulan ketiga, walaupun saya merasa Bitcoin
bakalan bisa untuk jebol di atas 96.000 lagi, sebelum pada akhirnya mungkin kita akan kembali mendapatkan semacam selling pressure. Tapi bagi saya, setup yang lebih menarik itu berada di altcoin karena alasan risk to reward ratio. Itu aja untuk video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.